Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menyajikan materi yaitu manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Asfahani Aulia, yang kedua ada Mbak Dian Rahayu, ada Mbak Vina Oktaviana, ada Mas Fikri Putra, dan yang terakhir ada Mbak Desi Ambarsari. Langsung saja ya teman-teman, kita ke materi. Pendahuluan, hubungan istimewa ini banyak dijumpai dalam praktik bisnis, baik dalam cakupan domestik maupun multinasional. Dari sudut perbankan, Bank Indonesia selaku bank sentral menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan anak-anak perusahaannya, dan memiliki kriteria tertentu dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit korporat bagi kelompok bisnis tersebut. Otoritas perpajakan mempunyai perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi keuangan dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak independen. Hubungan istimewa ini dapat terjadi dalam hubungan bisnis internasional antar perusahaan yang berada dalam jaringan perusahaan multinasional. Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi telah mempersubur tumbuh kembangnya multinasional enterprises atau corporation. Untuk memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuh kembangkan pangan pasar atau marketing share, ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara. Hubungan istimewa menurut PSAK. Berikut ini beberapa pengertian yang terkait dengan hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7. Yang pertama, pengertian hubungan istimewa menurut PSAK. Pihak-pihak dikatakan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Yang kedua, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Yang ketiga, pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang keempat, pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antara perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat dipengaruhi berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama, perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor, termasuk holding company, subsidiaris, dan fellow subsidiaris. Yang kedua, perusahaan asosiasi. Yang ketiga, perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak
di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan memengaruhi atau dipengaruhi orang tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor. Yang keempat, karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Yang kelima, perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diiraukan dalam butir 3 atau 4, atau setiap orang yang mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan pelapor, dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Dan yang terakhir, dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan istimewa, perhatian diarahkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya. Yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: A. 1. Penyandang dana. 2. Serikat dagang. 3. Perusahaan layanan umum. Yang keempat, departemen dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor, atau meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang B, satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor, atau perwakilan atau agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Saya Vinoktaviana Komarawati, NPM 1901020027, akan melanjutkan presentasi mengenai materi yang keempat, yaitu pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 3A. Pasal 18 ayat 4, Pasal 9 ayat 1 huruf F, dan Pasal 10 ayat 1 dianggap ada hubungan istimewa apabila: yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Berdasarkan contoh yang ada mengenai PTX, PTY, dan PTZ, penjelasannya yaitu hubungan antara PTX dan PTY memiliki hubungan istimewa karena pernyataan saham, yaitu langsung PTX di PTZ lebih dari 25%, yaitu sebesar 55%. Selanjutnya, hubungan antara PTZ dan PTZ disebut memiliki hubungan istimewa karena penyertaan saham tidak langsung. PTX di PTZ lebih dari 25%, yaitu sebesar 27,5% atau 55% kali 50%. Yang kedua, ada surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-18/PJ 53/1995 menegaskan bahwa hubungan istimewa antara pengusaha dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan, hubungan istimewa ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik itu saudara atau semenda, dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat.
hubungan istimewa seperti ini dapat memengaruhi harga, yaitu harga kemungkinan ditekan lebih rendah dari harga pasar. Hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat seperti antara seseorang dengan ayahnya atau dengan ibunya atau dengan anaknya, dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan kakaknya atau dengan adiknya. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat yaitu hubungan antara seseorang dengan mertuanya atau dengan anak tirinya. Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya. Materi yang kelima yaitu perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang pertama, terkait pasal 9 ayat 1 huruf F UU PPh 1983 mengatur bahwa menentukan PKP bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk PUT tidak boleh dikurang pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali jika jumlah melebihi kewajaran yang dibayar pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, pasal 10 UU PPh nomor 10 tahun 1994 menentukan harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jika jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila ada hubungan istimewa jika jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Yang ketiga, pasal 18 ayat 4 UU PPh tahun 1983. Perhitungan kembali penghasilan hanya dapat dilakukan apabila di antara pelaku terdapat hubungan istimewa. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut pasal 10 ayat 1 UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008 menegaskan bahwa yang pertama, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 2 UU PPN nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU nomor 42 tahun 2009 menegaskan yang pertama, dalam hal harga jual atau pergantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Yang kedua, hubungan istimewa akan dianggap ada apabila yang pertama, pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan sebesar 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih. Yang kedua, pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau pengusaha berada di bawah penguasaan yang sama baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik itu saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Yang keenam, contoh lain mengenai transfer pricing. Yang pertama, transfer penjualan jasa atau fee di PTB dan biaya di PTA. Dari transaksi di atas atau yang digambarkan menjelaskan, awalnya pada akhir tahun 2011 PTA atau holding mendapat laba sebesar 50 miliar,
sedangkan PTB selaku anak perusahaan mendapat rugi sebesar 20 miliar. Untuk mengurangi laba di PTA, maka dibuatkan transaksi rekayasa di mana PTB memberikan jasa atau fee dengan tagihan invoice kepada PTA senilai 10 miliar. Padahal harga pasar yang wajar adalah senilai 5 miliar. Dengan adanya transaksi rekayasa tersebut akan berdampak pada laba di PTA bisa berkurang menjadi 30 miliar dengan penghematan pajak PPh badan sebesar 25% dikali 20 miliar yaitu senilai 5 miliar dan rugi di PTB berkurang menjadi sebesar 10 miliar karena masih dalam posisi rugi. PTB tidak terutang PPh badan. Poin yang kedua yaitu transaksi peminjaman uang antar perusahaan afiliansi atau yang memiliki hubungan istimewa. Bisa dicontohkan pada saat bulan Juni 2011 PT ABC berdiri dengan komposisi pemegang saham yaitu pemegang saham PTX dengan saham 50%, nilai sahamnya sebesar 5 miliar dan pemegang saham PTZ saham yang ada 30% dan nilai sahamnya sebesar 3 miliar. Saham PTZ dengan saham 20%, nilai saham 2 miliar. Dengan total pemegang sahamnya ada 100% dan nilai sahamnya sebesar 10 miliar. Berdasarkan komposisi saham dapat diketahui jika PTX memiliki hubungan istimewa dengan PT ABC karena penyertaannya sudah melebihi 25% yaitu sebesar 50%. Setelah dicek ke dokumen akte perusahaan, rupanya jumlah modal saham yang disetor atau paid-in capital dari PTX yang masuk dalam rekening kas atau bank PT ABC baru 40%. atau yaitu sebesar 2 miliar sehingga masih terdapat saham yang belum disetor sebesar 3 miliar. Dan pada bulan Agustus 2011 PTX meminjamkan uang jangka pendek kepada PT ABC sebesar 2 miliar untuk keperluan modal kerja dengan pengenaan bunga sebesar 15% per tahun atau untuk tahun 2011 dibebankan bunga sebesar 15% dikali 4/12 kali 2 miliar yaitu sebesar 60 juta. Bagaimana Fiskus menyikapi pembebanan bunga tersebut? Pada poin 2 menurut pasal 12 PP nomor 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, maka yang pertama pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dikenakan apabila yang A, pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Yang B, modal yang seharusnya disetor adalah oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Yang C, pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi dan perseroan terbatas menerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Yang kedua, apabila pinjaman yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G UU PPh nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kali dengan UU nomor 36 2008 menegaskan dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan
dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Materi selanjutnya, atau yang ketujuh, kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Secara universal, transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, atau dikenal dengan istilah transfer pricing, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Kekurangwajaran sebagaimana di atas dapat terjadi pada yang pertama, harga penjualan, yang kedua, harga pembelian, yang ketiga, alokasi biaya administrasi dan umum atau overhead cost, yang keempat, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, pembayaran komisi, lisensi, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya. Yang kelima, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pemilik atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar. Yang keenam, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha. Selanjutnya, transfer pricing dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven countries atau negara yang tidak memungut atau memungut pajak lebih rendah dari negara Indonesia. Terhadap transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, UU Perpajakan kita menganut asas material. Untuk mengatasi praktik-praktik yang tidak lazim oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, Undang-Undang Pajak Penghasilan membuat rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 18 ayat 3 UU PPH nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kali dengan UU nomor 36 tahun 2008 menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan negosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Yang kedua, pasal 18 ayat 3A UU PPH nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kali dengan UU nomor 36 nomor tahun 2008 menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang ketiga, pasal 20 Peraturan Dirjen Pajak nomor per 32 /PJ /2011 mengatur secara khusus tentang kewenangan Dirjen Pajak sebagai berikut. A. Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. B. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilakukan apabila wajib pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. C. Perhitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh wajib pajak. Yang D. Dalam hal wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan prinsip kewajaran yang tidak dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen lain, dan metode penentuan harga wajar atau laba wajar dinilai tepat untuk Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Wewenang Direktur Jenderal Pajak tersebut telah didelegasikan ke pemeriksa pajak yang dikenal dengan koreksi transfer pricing yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 04/PJ-7/1993 tentang petunjuk penanganan kasus-kasus transfer pricing. Namun belakangan SE nomor 04/PJ-7/1993 dan Cap 01/PJ-07/1993 tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 22/PJ-2013 tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, yang selanjutnya disebut pemeriksaan transfer pricing, yang akan diuraikan materi selanjutnya. Itu nomor 8, metode penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sebelum diterbitkannya PER nomor 22/PJ/2013 dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai dengan menggunakan PER 32/PJ/2011 sebagai berikut. Yang pertama, metode pertandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price atau CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Contoh, PT X menjual barang kepada PT Y yang tidak terdapat hubungan istimewa seharga Rp 500.000.
PT X juga menjual barang yang sama ke PT Z yang mempunyai hubungan istimewa seharga Rp 400.000. Perlakuan perpajakannya, harga jual barang yang dianggap wajar adalah harga yang diberlakukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yaitu PT Z, yakni sebesar Rp 500.000. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain adalah A. Barang atau jasa yang ditransaksikan melalui karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding, atau B. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dan dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dan perbedaan kondisi yang timbul. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi aset dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Sebagai contoh, PT A reseller membeli barang X kepada PT Y manufaktur. Terdapat hubungan istimewa dengan PT A dengan harga 100 juta rupiah. Kemudian PT A menjual barang tersebut kepada pembeli independen PT C dengan harga 120 juta rupiah, yakni dengan menambahkan markup 20% dari harga pokok pembeliannya. Kalau laba dari perusahaan sejenis atas barang X adalah 25% dari harga jual, maka laba kotor tersebut seharusnya 30 juta rupiah. Perlakuan perpajakannya, perhitungan pajak penghasilan transfer pricing atas barang tersebut dari PT B ke PT A yang wajar adalah 90 juta rupiah, yakni 100% dikurangi 25% kali 120 juta rupiah. Ini berarti harga 100 juta bukan harga yang wajar. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain: A. Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak memiliki hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang dijual belikan berbeda. B. Pihak penjual kembali atau reseller tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atau barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus method adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi
dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Contoh, PT X menjual bahan baku dan bahan pembantunya kepada PT Y dengan harga 100.000. PT X membeli barang tersebut dari pihak independen dengan harga 80.000. Kalau laba kotor sebanding dengan barang X tersebut adalah 40% dari harga pokok. Berarti harga jual yang wajar atas barang PT X adalah 100.000 ditambah dengan 40% kali 150.000, yaitu 112.000 rupiah. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini antara lain: A. Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. B. Terdapat kontrak atau perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau kontrak jual beli jangka panjang antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan C. Bentuk transaksinya adalah persediaan jasa. Yang keempat, metode pembagian laba atau Profit Split Method atau PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi, yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan dari antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dengan menggunakan metode kontribusi atau Contribution Profit Split Method atau metode sisa pembagian laba atau Residual Profit Split Method. Metode pembagian laba secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. A. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kajian secara terpisah. B. Terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan data pembanding yang tepat. Yang kelima, metode laba bersih transaksional atau Transactional Net Margin Method atau TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasional terhadap biaya terhadap dasar lainnya atas transaksi yang antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasional yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentasi laba bersih operasional yang dilakukan atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode laba bersih transaksional antara lain: A. Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi khusus. B. Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi
yang berhubungan satu sama lainnya. Permasalahan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama, ada kalanya harga transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ditentukan menurut salah satu dari ketiga metode di atas. Kadang-kadang bahkan sama sekali tidak ada harga yang diperhitungkan. Misalnya, pemberian jasa manajemen tanpa memperhitungkan imbalan dan pemberian pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, kadang transaksi tidak terjadi jika tidak terdapat hubungan istimewa. Misalnya, suatu perusahaan yang biasanya menjual sebagian besar produknya dengan harga pokok kepada induk perusahaannya akan mengalami kesulitan mendapatkan pelanggan lain apabila induk perusahaan tidak lagi membeli produk tersebut. Yang ketiga, posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh hubungan istimewa dengan suatu pihak tertentu, walaupun tidak terjadi suatu transaksi dengan pihak tersebut. Suatu hubungan istimewa dapat mempengaruhi transaksi perusahaan pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, anak perusahaan dapat mengakhiri hubungannya dengan mitra dagangannya karena induk perusahaan telah mengakuisisi perusahaan lain yang bergerak dalam bidang perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdahulu. Di samping itu, suatu tindakan dapat tertunda karena pengaruh dari pihak lain. Contoh, anak perusahaan dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikut serta dalam riset dan pengembangan. Dan yang keempat, kesulitan dalam menentukan harga pasar yang wajar. Permasalahan ini banyak ditemukan dalam praktik di mana antara fiskus dengan wajib pajak tidak menemukan titik temu dalam penentuan harga pasar yang wajar, sehingga timbul disput yang antara lain disebabkan A. Dalam penerapan metode harga pasar sebanding atau harga jual minus, fiskus tidak memiliki data pembanding yang setara dan lengkap, atau data internal atau data eksternal. Sebagai benchmarking laba kotor yang wajar untuk masing-masing jenis usaha. Timbulnya disput bisa juga terjadi dalam penentuan harga pokok, harga produk yang bahan bakunya dari luar negeri. Yang B tidak memiliki dokumen pendukung yang kuat untuk meyakinkan bahwa harga yang digunakan sudah sesuai dengan harga pasar yang wajar. Materi yang selanjutnya adalah pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Pedoman pemeriksaan ini telah diatur dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 22 Tahun 2013 pada tanggal 30 Mei 2013 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tentang tata cara pemeriksaan seperti perdagangan internasional dan perusahaan multinasional, hubungan istimewa, dan yang terakhir adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, untuk hubungan istimewa ini sendiri terdapat konsep yang telah diatur dalam dua pasal. Pasal yang pertama yaitu pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjelaskan alasan terjadinya hubungan istimewa. Sedangkan konsep yang kedua pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menjelaskan hubungan istimewa tersebut akan dianggap ada jika wajib pajak
memiliki penyertaan modal baik langsung ataupun tidak langsung sebesar 25%. Selain penyertaan modal sebesar 25%, hubungan istimewa akan dianggap jika wajib pajak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dalam keturunan yang lurus. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini telah diatur dalam pasal 8 ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar. Sebuah harga transfer akan dianggap wajar jika nilai indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding. Materi yang selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan harga transfer. Untuk tahapan sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Pada tahap pelaksanaan itu sendiri, pemeriksa pajak wajib menentukan karakteristik usaha wajib pajak. Selain itu, pemeriksa pajak juga harus memilih metode yang akan digunakan dalam harga transfer. Yang terakhir, pemeriksa pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam harga transfer terdapat metode pemeriksaan yang digunakan. Ada 4, yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen, yang kedua yaitu metode harga penjualan, yang ketiga adalah metode biaya plus, dan yang terakhir adalah metode laba bersih transaksional. Dalam metode laba bersih transaksional ini masih dibagi dengan 2 metode, yaitu metode pembagian laba kontribusi dan metode pembagian laba sisa. Yang selanjutnya yaitu hal-hal khusus terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai berikut. Yang pertama, di dalam penerapan atas transaksi pemberian jasa atau intragroup harus diperhatikan metode yang akan digunakan serta mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu pada penerapan atas transaksi harta tak berwujud. Dalam penerapan di harta tak berwujud ini harus memperhatikan langkah pengujian atas transfer harta tak berwujud. Yang terakhir yaitu penerapan atas transaksi pembayaran bunga. Di dalam penerapan transaksi pembayaran bunga ini terdapat hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman. Bisa dengan melakukan analisis atau kebutuhan utang, memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi benar-benar terjadi, serta melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Advance Pricing Agreement atau kesepakatan harga transfer. Kesepakatan harga transfer adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak atau otoritas pajak negara lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH untuk menyepakati kriteria-kriteria dan menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tentang kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement adalah 1. Tujuan diadakannya adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing untuk perusahaan multinasional. 2. Persetujuan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti, dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Yang ketiga, keuntungan dari Advance Pricing Agreement selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, fokus tidak perlu
melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. Yang keempat, advance pricing agreement dapat bersifat unilateral. Beberapa tips tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan penagihannya. Semua akun utang piutang antar afiliasi harus tereliminasi satu dengan yang lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun. Sedemikian rupa sehingga pada akhir tutup buku tidak terlihat saldo utang piutang antar afiliasi di neraca masing-masing. Transaksi yang masih open account tersebut seringkali menjadi pemicu pemeriksa Fiskut akibat adanya hubungan istimewa dari akun utang piutang antar afiliasi meskipun transaksinya sudah mencerminkan harga yang wajar. Nah, itu sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.